Dalam kompleksitas dunia ini, di mana tekanan sosial dan ekspektasi eksternal seringkali membuat kita terombang-ambing, filsuf Stoik menawarkan pandangan yang segar. Mereka membimbing kita untuk mengerti bahwa kemandirian bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang perlu dikembangkan. Seneca, seorang tokoh Stoik yang bijaksana, dengan tegas menyuarakan pemikirannya, seorang pria yang mengandalkan pada teman adalah seorang lelaki yang lemah. Ungkapan ini bukan ajakan untuk menjauhkan diri dari pertemanan, namun seruan untuk menggali kekuatan dalam diri sendiri. Kata-katanya menjadi cermin bagi kita, menuntun langkah-langkah kita menuju pemahaman bahwa belajar bersandar pada diri sendiri adalah bentuk kemandirian yang diperlukan. Proses ini bukan sekadar menolak bantuan dari orang lain, melainkan mengasah ketangguhan batin dan kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain, sebab dalam kesendirian kita dapat menemukan kekuatan yang luar biasa. Tidaklah dimaksudkan untuk meremehkan nilai pertemanan, Stoikisme mengajarkan keseimbangan yang bijak. Dalam pondasi kemandirian, kita tetap mampu memahami dan menghargai arti pertemanan yang sehat. Oleh karena itu, dalam perjalanan menuju kemandirian, Stoikisme mengajarkan bahwa pertemanan sejati tidak hanya terbangun dari ketergantungan, melainkan dari kemandirian yang kuat secara emosional dan spiritual. Jadi, mari bersama-sama merenung tentang makna dalam kata-kata Seneca, dan bagaimana filosofi Stoik dapat membimbing kita dalam membangun pondasi kekuatan dalam kesendirian, sambil tetap memahami dan menghargai nilai-nilai pertemanan yang sejati. 1. Kesendirian sebagai kesempatan untuk improvisasi diri. Epictetus, seorang tokoh Stoik yang penuh hikmah, mengajak kita untuk merenung tentang arti sejati dari kebebasan. Dalam ajarannya yang mendalam, beliau dengan tegas menyatakan, "Jika Anda ingin menjadi bebas, berhentilah meminta." Ungkapan ini tidak hanya menjadi semangat bagi kita untuk menggali kemandirian, tetapi juga merupakan panggilan untuk menjauhi ketergantungan yang berlebihan kepada orang lain. Dengan demikian, kita akan menjelajahi dalam poin ini, bahwa kesendirian bukanlah kutukan, melainkan peluang emas untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan mendirikan fondasi keberanian yang kokoh. Dalam momen-momen kesendirian, kita dapat menemukan kebebasan sejati, yang tidak terikat oleh harapan atau permintaan dari orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa kesendirian bukanlah penghukuman, melainkan sebuah pintu masuk menuju pertumbuhan pribadi yang mendalam. Dengan menjauh dari ketergantungan, kita dapat mengeksplorasi potensi dalam diri kita sendiri, memperkuat fondasi keberanian, dan tumbuh sebagai individu yang mandiri. Hal ini menjadi panggilan untuk memahami bahwa kesendirian bukanlah tantangan yang harus dihindari, tetapi sebaliknya, merupakan medan latihan bagi jiwa kita. Dengan merangkul kesendirian, kita dapat meresapi kebebasan sejati, melepaskan diri dari kungkungan ekspektasi eksternal, dan membangun fondasi keberanian yang tidak goyah. 2. Pertemanan yang berkualitas. Kualitas dalam pertemanan tidak hanya sekadar memberikan nilai tambah, melainkan juga menjadi inti dari kesejahteraan emosional dan spiritual. Aristoteles, seorang tokoh filosofi klasik, menggambarkan keunikan pertemanan dengan indah dalam kata-katanya, pertemanan adalah satu jiwa yang tinggal dalam dua tubuh. Dalam mendalami poin ini, Stoikisme membimbing kita untuk menyadari bahwa pertemanan sejati adalah jalinan yang melampaui sekadar hubungan sosial biasa. Dalam pandangan Stoik, memilih teman yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita bukanlah sekadar prinsip moral, melainkan suatu keharusan. Kualitas pertemanan membentuk fondasi bagi perjalanan spiritual dan pribadi kita. Dengan memilih teman yang mendukung pertumbuhan pribadi, kita menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal. Pertemanan yang berkualitas juga dapat menjadi cermin bagi nilai-nilai Stoik yang kita anut. Dalam menghadapi tantangan hidup, pertemanan yang kokoh dapat menjadi sumber dukungan moral, memperkuat tekad dan menjadikan perjalanan kita lebih bermakna. Seiring kita mengeksplorasi poin ini lebih dalam,
kita akan memahami betapa pentingnya membangun dan merawat pertemanan yang tidak hanya memberikan kenyamanan emosional, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi secara holistik. Dalam merenung tentang kualitas pertemanan, Stoikisme mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga kontributor positif dalam hubungan tersebut. Pertemanan yang sejalan dengan nilai dan tujuan hidup kita adalah investasi yang memerlukan dedikasi dan kejujuran. Pada tingkat yang lebih dalam, pertemanan seperti ini membangun kepercayaan, integritas, dan keterhubungan yang tahan lama. Mendalami Stoikisme dalam konteks pertemanan membuka pintu menuju pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam interaksi sehari-hari. Dalam menjalani perjalanan spiritual dan pribadi, kita akan menemui ujian dan perubahan. Pertemanan yang berkualitas bukan hanya memberikan dukungan, melainkan juga menjadi cermin bagi kita untuk terus berkembang dan menemukan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap situasi. Sampai di sini, kita telah melihat bagaimana Stoikisme mengajarkan arti sejati dari pertemanan yang berkualitas. Ingatlah, dalam memilih teman, kita bukan hanya menentukan siapa yang akan mendampingi kita dalam suka dan duka, melainkan juga membentuk landasan bagi perjalanan pribadi dan spiritual kita. 3. Menerima realitas. Menerima realitas adalah kunci utama menuju kedamaian batin, dan filosofi Stoikisme yang dipegang erat oleh Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, memberikan pandangan yang penuh hikmah. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya untuk tidak menggoda diri dengan keinginan yang berlebihan. Janganlah menginginkan apa yang tidak ada. Apa yang ada cukup, ucapnya, menjadi pijakan yang kokoh dalam mengarungi lika-liku kehidupan. Pada poin ini, kita akan menggali bagaimana ajaran Stoikisme, melalui kata-kata bijak Marcus Aurelius, membantu kita untuk merangkul realitas sekitar, termasuk dalam konteks kurangnya teman. Stoikisme tidak hanya mengajarkan kita untuk menerima situasi tersebut sebagai bagian alami dari kehidupan, melainkan juga memberikan kerangka pikir dan alat untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dalam meresapi kebijaksanaan Stoik, kita akan membahas betapa pentingnya sikap terbuka dan bijak dalam menghadapi kurangnya teman. Seiring kita memahami bahwa kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari alur kehidupan yang harus kita terima dengan lapang dada. 4. Kesempatan untuk introspeksi diri. Kesendirian adalah momen berharga yang mengundang kita untuk merenung dan memahami diri lebih dalam. Seperti yang diajarkan oleh Seneca, dia yang paling berharga bagi dirinya sendiri adalah dia yang dapat menganggap dirinya sendiri sebagai teman. Dalam menjelajahi poin ini lebih lanjut, kita akan menggali bagaimana kesendirian dapat menjadi sebuah pintu masuk, membuka ruang untuk merenung tentang tujuan hidup, nilai-nilai, dan pencapaian pribadi kita. Dalam momen-momen kesendirian, kita memiliki kesempatan untuk merenung tentang tujuan hidup dengan lebih jelas dan mendalam. Kurangnya kebisingan eksternal memberikan kita waktu dan ruang untuk merenung, mengeksplorasi apa yang sebenarnya penting bagi kita, dan mengenali tujuan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Kesendirian menjadi sebuah ruang aman untuk menyusun kembali prioritas dan menentukan langkah-langkah konkret menuju pencapaian tujuan. Selain itu, kurangnya teman dapat menjadi panggung untuk merefleksikan nilai-nilai yang kita anut dalam hidup ini. Kesendirian memberikan kita keleluasaan untuk menyelami nilai-nilai yang kita pegang, menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut mencerminkan identitas dan integritas kita. Dengan merenung tentang nilai-nilai ini, kita dapat mengukur kesesuaian hubungan dengan orang lain dengan nilai-nilai yang kita percayai, menciptakan ruang untuk pertemanan yang lebih mendalam dan bermakna. Dalam menjalani momen kesendirian, kita dapat mengeksplorasi pencapaian pribadi dengan lebih intens. Kurangnya gangguan dan perhatian eksternal memberikan kita ruang untuk mengevaluasi pencapaian-pencapaian yang telah kita raih. Kita dapat merenung tentang perjalanan hidup kita, menilai pencapaian-pencapaian tersebut sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi kita.
Introspeksi semacam ini memberikan pijakan untuk pertumbuhan pribadi yang lebih menyeluruh. Kesendirian juga menjadi wadah untuk merenung tentang hubungan yang lebih mendalam dengan diri sendiri. Proses ini memungkinkan kita untuk memahami emosi, kekuatan, dan kelemahan kita secara lebih intim. Dengan merenung tentang diri sendiri, kita dapat membangun kedekatan yang lebih dalam, menciptakan landasan yang kuat untuk pertemanan dengan diri sendiri yang akan mendukung kita dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kesunyian, kita dapat menemukan kebijaksanaan yang sulit dicapai di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kesendirian memberikan kesempatan untuk menyelami pikiran dan perasaan secara mendalam, menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Dengan merenungi poin ini, kita dapat mengapresiasi kesendirian sebagai kesempatan berharga untuk bertumbuh dan berkembang secara pribadi dan spiritual. 5. Hubungan dengan alam. Stoikisme membuka pintu ke dunia yang lebih dalam melalui merenung dan menyatukan diri dengan alam. Dalam filosofi ini, Musonius Rufus dengan tegas menyampaikan, alam memberi kita matahari, tanah, dan teman, semua itu cukup untuk kehidupan yang bahagia. Konsep keterhubungan dengan alam tidak hanya menjadi bagian dari pandangan dunia Stoikisme, tetapi juga menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan. Membahas bagaimana koneksi dengan alam dapat memberikan hikmah dan kedamaian dalam kesendirian adalah tantangan yang mengundang pemikiran. Stoikisme mengajarkan bahwa melalui pengamatan dan kontemplasi alam, kita dapat memahami siklus kehidupan, keindahan kesederhanaan, dan keabadian yang terkandung dalam setiap elemen alam. Dalam poin ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana meresapi kehadiran alam dapat membawa hikmah yang tak ternilai dan ketenangan batin dalam momen kesendirian. Melalui ajaran Stoikisme, kita diajak untuk melihat alam sebagai teman setia. Dalam kesendiriannya, seseorang dapat menemukan keterhubungan yang mendalam dengan lingkungan sekitar. Keberadaan di alam membantu kita untuk merasa sejalan dengan aliran kehidupan dan menghargai keindahan yang seringkali terabaikan. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana keberadaan kita sebagai bagian dari alam dapat menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan, sejalan dengan prinsip sederhana dan keterhubungan Stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa sederhana adalah kunci kebijaksanaan, dan keterhubungan dengan dunia di sekitar kita menjadi katalisator untuk pemahaman tersebut. Dalam kesendirian, kita dapat menemukan kedamaian batin dengan merenung tentang bagaimana setiap unsur alam memiliki peran dan kebermaknaan yang unik. Melalui keterhubungan dengan alam, Stoikisme membimbing kita untuk melihat kehidupan dengan mata hati yang bijak, menghargai detil-detil kecil yang memperkaya pengalaman kita. Bersama-sama, kita akan mengeksplorasi bagaimana melibatkan diri dengan alam dapat menjadi terapi jiwa yang menyegarkan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan dan hikmah tidak hanya dapat ditemukan dalam hubungan sosial, melainkan juga melalui keterhubungan dengan alam. Mari kita temukan bersama bagaimana meresapi kehidupan dengan cara ini dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang sederhana, serta membuka mata kita terhadap keindahan yang tak terhitung di sekitar kita. Dalam kesunyian alam, Stoikisme menuntun kita untuk menemukan kedamaian batin. Dengan menyatukan diri dengan lingkungan alam, kita dapat merasakan keseimbangan dan harmoni yang melegakan. Melalui poin ini, kita akan menjelajahi bagaimana ajaran Stoikisme tentang sederhana dan keterhubungan dengan dunia di sekitar kita dapat menjadi panduan dalam menghadapi kesendirian, membawa hikmah dan kedamaian yang memenuhi ruang jiwa yang sepi. Sampai di sini, perjalanan kita bersama telah membawa kita merenung tentang makna kurangnya teman, sebagai pintu menuju kedalaman diri dan ketangguhan batin. Saya sangat menghargai kehadiran Anda dalam eksplorasi filosofi Stoikisme ini. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di bagian komentar di bawah. Komentar Anda sangat berarti bagi kita semua, dan kita dapat belajar banyak satu sama lain. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan share
agar pesan bijak ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Kita dapat bersama-sama memperluas cakrawala kebijaksanaan stoikisme untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dalam perjalanan ini. Mari terus menjalani hidup dengan bijak, mengambil inspirasi dari ajaran para filsuf Stoik untuk mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjalani kehidupan dengan kesadaran dan kebijaksanaan.